Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Risti. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang bank insurance. Jadi tantangan apa aja ketika kita bekerja sebagai bank insurance, kemudian motivasi-motivasi yang bisa aku sharing atau aku bagikan dari pengalaman aku yang sudah terjun di dunia bank insurance atau di dunia asuransi selama aku bergabung 12 tahun. For your information, aku itu pertama kali terjun di dunia asuransi itu di tahun 2010. 10 itu pertama kali aku masuk di dunia perasuransian. Itu aku gabung di Prudential di daerah Jakarta Pusat. Waktu itu aku sebenarnya tidak sengaja karena waktu itu aku ikut diajak sama teman aku kan. Waktu itu aku kerja sebagai marketing atau AO di Bank Standard Chartered Bank. Terus teman aku udah gabung duluan di Prudential, terus aku diajakin lah hari Sabtu masuk seminar kayak gitu. Nah pas aku udah masuk dan banyak sharing-sharing orang-orang yang memang jadi agen asuransi itu, mereka tuh benar-benar sukses dan banyak juga di agensi itu yang datang kayak artis kayak gitu, dan mereka tuh sharing kayak dari zero from hero mereka jualan bisnis asuransi dengan penghasilan yang lumayan per bulan, ada yang 7 juta sampai yang 28 juta, ada yang sampai 68 juta. Nah dari situ aku mulai bergabung ya dengan dasar asuransi aku tuh yang nol banget, gak tahu apa-apa. Di situ aku mulai gabung dan mulai jualan asuransi kesehatan. Nah di Prudential itu aku jualan asuransi kesehatan paket murni gitu. Jadi yang aku jual itu cashless yang pakai kartu gitu, kartu kesehatan. Nah karena pertama kali aku gabung di Prudential dan Prudential itu udah punya nama gitu, jadi aku nggak kesulitan untuk jual nggak terlalu kesulitan untuk jual asuransi ini gitu. Kayak aku rubah dalam diri aku ketika aku join di bisnis asuransi adalah penampilan, karena kan jualan asuransi itu kayak jualan kertas gitu. Orang kan kalau jualan barang ada barangnya, ini loh barangnya, fitur-fiturnya tuh kelihatan. Tapi kalau misalkan jualan asuransi itu kan barangnya nggak kelihatan gitu. Kita jualan kepercayaan, jualan janji yang nantinya kalau misalkan terjadi sesuatu nih, resiko tersebut alihin nih ke saya gitu, sebagai perwakilan dari perusahaan gitu. Jadi orang bisnis asuransi itu atau jualan asuransi itu bisnis kepercayaan. Jadi orang itu akan membeli melihat si penjualnya dulu, apakah orang ini tuh bisa dipercaya gitu. Terus mungkin ngeliat dulu dari penampilan, apakah penampilannya ini adalah bisa dipercaya orangnya. Kan orang pertama kali melihat kan visual ya, jadi visual dari kita itu apakah bisa dipercaya, seperti itu gitu. Apalagi dengan orang membeli yang nominalnya tuh besar. Gini aja, kita balikin aja jadi nasabah. Kalau misalkan kita jadi nasabah, kita mau beli sesuatu kan lihat dulu orangnya ya gitu. Dengan kita mau mempercayakan uang kita dikelola oleh orang itu dan uangnya tidak sedikit gitu, at least misalkan 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan, kan itu bukan uang yang kecil juga gitu. Jadi kita juga pasti sebagai nasabah kan ngelihat dulu nih orang ini backgroundnya seperti apa, apakah orang ini dilihat secara visual dapat dipercaya, terus lihat juga background perusahaannya kan, seperti itu. Jadi yang pertama kali waktu itu aku benahin adalah penampilan, karena aku ngeliat juga sharing-sharing dari teman-teman pada saat itu tuh yang harus dirombak itu adalah penampilannya sih gitu. Nggak harus yang menor atau gimana, yang jelas mah harus rapi aja sih, ketemu sama nasabah, ketemu sama yang akan kita prospek gitu. Terus aku
kemudian masuk di asuransi Sinarmas. At least itu adalah asuransi umum. Asuransi umum itu seperti asuransi kendaraan, terus asuransi bangunan, kemudian asuransi toko kayak gitu. Nah, itu sama asuransi tapi berbeda gitu ya. Ini tuh yang diasuransikannya ada bentuknya gitu, ada bukan jiwa atau kesehatan seseorang, tapi harta kekayaan. Nah, apa sih cara kerjanya itu seperti apa? Jadi cara kerjanya itu kita lebih cari ke corporate gitu sih kalau aku waktu itu. Jadi datang-datang kayak ke dinas, kan banyaknya kendaraan itu banyak yang dari dinas-dinas itu banyak kendaraannya. Nah, itu kan mereka harus ada asuransinya gitu. Jadi itu aku ke perusahaan-perusahaan, ke dinas-dinas, terus ke perbankan gitu. Jadi yang di bank-bank juga kan kayak yang kredit kendaraan baru kan mereka tuh butuh asuransinya. Biasanya asuransinya dari Sinarmas. Tapi kalau misalkan kayak rumah, bangunan tuh lebih dari ke toko-toko, dan kebetulan kan pesaingnya juga kurang. Jadi untuk asuransi umum ini kita pesaingnya cuman ke Sinarmas, BCA cuma 2 aja itu gitu sih waktu itu. Jadi memang nggak tiap bulan selalu ada yang angkanya apa ya, kayak orang Ceko kata orang Sunda mau bebeldagan gitu ya, angkanya nggak fantastis lah, tapi ada gitu. Apa aja sih gitu yang dijual itu, kayak kalau asuransi kendaraan ada pasti ya, kayak kehilangan, terus karena kecelakaan, all risk kayak sebutnya gitu, all risk sama TLO. Terus kalau misalkan apa namanya, kalau yang bangunan itu kayak gempa bumi, kebakaran kayak gitu-gitu kan. Kalau misalkan itu terjadi apalagi si tempat dan bangunannya itu berdekatan gitu, terlalu berdempetan gitu bangunannya kan, itu kan cenderung bisa beresiko kebakaran dari kabel-kabel gitu. Apalagi kalau si pertokoannya itu di dalamnya banyak aset-aset kayak elektronik gitu. Jadi itu bisa diasuransikan gitu. Bisa diasuransikan si bangunannya, bisa juga dengan isinya. Kalau misalkan dengan isinya itu ada rate-nya lagi, nanti kita ajuin ke underwriting kayak gitu. Jadi nanti ada dikasih rate-nya, terus nanti nasabahnya apakah setuju dengan rate seperti ini. Kalau misalkan dia nggak setuju, nanti dia minta mungkin diskon rate kayak gitu. Dekat-dekat gunung tuh ya, ada tuh yang banyak diasuransiin, yang takut kena longsor, yang rumah-rumah besar gitu, terus takut kena kebakaran atau kayak kena angin puting beliung kan suka rusak gitu ya, itu ada asuransinya. Terus kayak kalau misalkan di pantai-pantai tuh kena tsunami, itu bisa diasuransikan, dan asuransinya murah sih. Jadi lebih murah karena itu aku masukkan kerja di BCA. Nah, di BCA pada saat itu ketika aku masuk 2012 itu udah ada asuransi mitra gitu ya, bank insurance. Itu tuh AIA itu udah masuk 2012, itu udah ada. Cuman pada saat itu kita sebagai staff bank itu belum di-push untuk jualan AIA gitu. Jadi cuma sekedar tahu, tapi aku udah punya basic tapi aku nggak jualan gitu. Nah, setahun atau 2 tahun kemudian itu baru tuh ada push supaya si staff bank itu jual asuransi gitu kan. Nah, karena pada saat itu salah satu parameter untuk bisa diangkat jadi karyawan tetap atau at least bisa diperpanjang karena kontrak bakti BCA itu cuma 3 tahun. Akhirnya aku mau nggak mau harus jualan asuransi. Dan pada saat itu memang kita sebagai, ini jujur-jujuran aja gitu ya, kita sebagai staff bank itu pengetahuan tentang asuransinya tuh masih kurang, si frontliner itu, karena kita tidak di training secara khusus ya. Jadi paling cuman di role play pada saat itu atau refreshment di sore hari, tapi nggak yang training seharian atau 2 hari atau full satu minggu ngebahas tentang AIA ini tuh enggak gitu. Jadi aku juga menjualnya itu
learning by doing gitu, ngeliatin temen aku yang jualan, oh kayak gini kayak gini, jadi aku juga mengcopy paste atau meng-ATM, amati tiru modifikasi gitu. Jadi kan disitulah aku mulai jualan-jualan asuransi yang memang aku juga sebagai staf bank pada saat itu belum tahu sekali gitu, belum tahu sekali sampai dalam-dalamnya tuh seperti apa. Unit link itu bagi aku ya gitu, yang notabene staff bank kalau sekarang udah berkecimpung di dunia bank insurance udah lama, sebenarnya unit link itu nggak salah produknya gitu. Yang salah itu adalah si penjualnya gitu, si agennya itu tidak menekankan bahwa ini kan uangnya dimasukkan ke saham dan saham itu turun naik gitu ya. Dan tidak menekankan bahwa ini tuh sahamnya itu pasti ada kerugian gitu. Nah, tidak menekankan di situ gitu. Tapi secara konsep unit link itu sebenarnya gak salah gitu produknya. Jadi malah sebenarnya aku bagus gitu. Kalau sekarang aku mendalami gitu, unit link itu sebenarnya bagus gitu daripada asuransi murni atau asuransi tradisional. Kan rate-nya tuh naik tuh kalau misalkan kesehatan. Nah, kalau ini kan rate-nya tetap, apalagi kalau misalkan kita nggak punya misalkan finansial kita lagi turun gitu dan kita nggak bisa mampu bayar, nah itu kita bisa cuti premi atau kita bisa ngambil dari nilai investasi yang terbentuk gitu. Jadi kita akan tetap mendapatkan perlindungannya. Itu sih bagusnya si unit link ini. Cuman karena cara menjualnya itu kebanyakan itu mis-selling atau salah dan lebih menekankan ke investasi, jadi nasabah itu berpikirnya pada saat itu adalah investasi gitu. Jadi setelah 7 tahun dijanjiin gitu investasinya sekian-sekian gitu, jadi pasti berpikirnya ya ke investasi. Padahal konsep unit link itu nggak seperti itu gitu. Konsep unit link itu adalah melindungi jiwa diri kita apabila terjadi resiko tutup usia. Sebenarnya dasar prinsip asuransi itu bukan untuk diri sendiri gitu, tapi manfaatnya itu ketika kita membeli asuransi itu kita melindungi orang yang kita sayang. At least kalau misalkan aku ada suami, ada anak gitu, atau misalkan aku ada orang tua, nah itu kan yang masih aku tanggungin, perlu biaya pertanggungan gitu ya ketika kita nggak ada gitu. Nah, ketika nggak ada kan otomatis kehidupan itu kan harus tetap berjalan, dan kita sebagai pemberi nafkah kalau misalkan nggak ada gimana gitu kan mereka. Jadi kita membeli asuransi untuk orang yang kita sayang. Jadi kalau orang, sebenarnya konsep asuransi itu bukan untuk diri sendiri, tapi membeli asuransi itu untuk orang-orang yang kita sayang. Itu yang pertama, karena di setiap asuransi itu pasti menjual uang pertanggungan atau uang, kalau kita sebenarnya uang asuransi ketika kita meninggal gitu kan ya, ketika kita tutup usia, baru nanti ada embel-embel, misalkan ada embel-embelnya sakit kritis itu kayak sakit jantung, kanker yang kayak gitu. Terus kemudian kesehatan untuk berobat ke rumah sakit gitu, rawat jalan. Nah itu kan kita kembalikan lagi sebenarnya ke si nasabahnya. Apakah nasabahnya itu perlu untuk membeli ini atau membeli fasilitas-fasilitas ini, dan apakah mampu untuk membayarnya. Nah, kalau misalkan marketing yang atau bank insurance yang benar dalam tanda kutip ya gitu ya, kalau bank insurance yang benar mah harusnya kalau misalkan ini asuransinya udah banyak, nah kan nggak perlu dijual, dipaksain untuk si fasilitas rawat jalannya gitu, karena kan misalkan dia udah ada BPJS, udah ada Askes gitu, dan menurut
kita secara finansialnya dia kemampuan membayarnya itu udah cukup lah buat dia gitu, daripada kita paksakan untuk dia membeli tambahan fasilitas itu yang nantinya malah tersendat-sendat yang akhirnya dia nggak bisa membayar. Nah itu kesalahannya gitu. Terus membeli sakit kritis gitu ya. Nah itu kan untuk sakit kritis itu, untuk membeli asuransi sakit kritis juga kita harus lihat dulu finansial keuangannya, apakah dia udah asuransi kesehatannya udah ada belum gitu. Karena untuk membeli asuransi sakit kritis dia harus punya dulu asuransi kesehatannya dia yang cukup gitu. Baru nanti stepnya membeli asuransi sakit kritis, bukan beli asuransi sakit kritis dulu dengan embel-embel investasi, bukan seperti itu gitu. Jadi kita itu sebagai staff, sebelum jualan asuransi gitu, ini kesalahan aku juga, dan ini yang akan aku bagikan gitu ke teman-teman, supaya apa yang menjadi kesalahan aku itu tidak terjadi buat teman-teman yang baru mau gabung gitu. Kita harus benar-benar tahu produk kita seperti apa. Terus kita tuh kalau jadi agent asuransi atau marketing asuransi itu mikirnya tuh harus jauh ke depan, karena ini planningnya tuh jangka panjang gitu. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai nasabah, gimana nih kalau misalkan nasabahnya di jangka waktu yang panjang ini, misalkan dia keuangannya seperti apa, finansialnya, kebutuhannya. Nah kita tuh harus pintar gitu. Jadi jangan target sih target gitu, tapi kan kadang-kadang memang sih aku juga memahami gitu, kalau misalkan di kantor ya target tetap harus terjual, tapi kita sebagai manusiawi gitu ya, kita sebagai marketing juga, kalau aku sama suami aku gitu ya selalu omongin, kita tuh jangan jadi marketing yang jahat gitu, tapi kita tuh harus jangan asal ini teh terjual karena target gitu. Aku sama suami aku prinsipnya seperti itu gitu, jangan sampai karena target harus terjual dan mengorbankan nasabah gitu. Itu salah besar gitu. Jadi walaupun kita itu ditarget, tapi kita harus pintar-pintar memberikan solusi yang tepat untuk nasabah kita gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah terjadi alurnya udah benar, itu nggak akan ada komplain dari nasabah. Kita juga akan merasa tenang, akan merasa nyaman, dan prinsip dasar asuransinya itu tersampaikan dan tersalurkan atau terdistribusikan dengan baik kepada nasabah gitu. Jadi nasabah terbantu, terberi manfaat, kita juga sebagai petugasnya pertama ya, sebagai insan Tuhan yang baik gitu kan. Kalau misalkan saling membantu ketika terjadi resiko terburuk dengan orang lain, dan kita salah satu, oh kayak gini, contohnya kayak gini, oh iya gara-gara misalkan si Mbak Risti dulu nawarin, dan aku misalkan aku ngambil si asuransi ini, terus aku akhirnya dapet manfaat asuransinya berapa miliar misalkan kesehatan, terus misalkan aku dapat ahli waris. Coba kalau misalkan dulu Mbak Risti nggak nawarin kan, nah itu kan pahala buat teman-teman juga gitu. Nah contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita jualannya salah gitu, misalkan kayak gini, aku kan nggak butuh asuransi rawat jalan, kenapa aku dipaksa jual beli ini, kan nggak kepake tuh. Oh akhirnya aku mah pakainya yang ini aja deh, soalnya di asuransi ini kan nggak bisa dipakai. Nah itu kan satu yang salah gitu. Jadi marketing asuransi juga tuh harus pintar-pintar gitu, jangan karena target aja gitu. Jadi kita juga kesimpulannya juga, kita juga harus pintar-pintar cari perusahaan asuransi yang memang bagus untuk kita jual, bagus untuk nasabahnya gitu. Jadi jangan punten-punten ya gitu, jangan misalkan gini, kita nih ya kita memang butuh kerjaan, tapi misalkan perusahaan asuransinya RBC-nya kurang atau masih meragukan,
untuk bisa membayar, terus asuransinya itu mahal, terus yang penting nasabah kita ditawarin gaji yang gede. Nah, aku sih nggak saranin seperti itu ya, karena bisnis asuransi ini adalah bisnis kepercayaan. Takutnya nanti di jangka panjang itu ada sesuatu, nanti kita yang disalahin gitu, atau enggak nanti nggak enak juga lah sama diri kita gitu sih kalau menurut aku gitu. Nah terus akhirnya singkat cerita aku pindah ke equity life yang ada di video aku sebelumnya. Nah itu tantangannya adalah karena waktu itu bank channelnya adalah bank BUMD gitu, bank BJB yang memang notabene mereka itu adalah banknya para PNS, dan PNS itu udah punya ASKES, BPJS kayak gitu. Terus mereka juga terlalu banyak penawaran gitu ya, jadi agak susah untuk masuk ke asuransi kesehatan. Nah makanya yang waktu itu dijual adalah untuk UP Jiwa aja, warisan gitu, karena ya kita juga bukan gak mau menjual itu gitu, tapi karena ya memang bentuknya juga unit link, dan pada saat itu unit link stigmanya lagi kurang baik gitu, dan banyak yang komplain, jadi akhirnya BJB juga tidak menjual itu gitu, menjualnya yang tradisional aja, yang warisan keluarga. Equity itu dia bagus sih, maksudnya dia asuransinya seumur hidup, bisa mulai dari 100.000 rupiah aja. Terus dia juga dananya bisa dikembalikan gitu dengan rentan waktu misalkan 8 tahun, 10 tahun, dan nilainya pasti dia terlihat di kontrak awal. Jadi itu membuat kita sebagai penjual itu tidak takut gitu, karena memang di awal kita sudah setransparan itu, maksudnya si equity itu udah setransparan itu. Nah itu juga yang menjadi pilihan dari aku, carilah asuransi yang seperti itu, yang transparan di awal, kemudian supaya kita bisa tantangan kita tuh bisa mudah di lapangan. Kita juga harus benar-benar tahu dan memastikan apakah perusahaan ini bisa membayar apabila terjadi resiko kepada nasabah. Intinya apakah klaimnya bisa dibayar gitu. Itu teman-teman juga harus benar-benar ekstra mencari informasi terkait perusahaan asuransi yang teman-teman itu mau masuk gitu. Contohnya misalkan RBC yang ditetapkan oleh OJK kan 120% ya. Misalkan perusahaan A mengklaim bahwa RBC-nya itu adalah 4 kali dari yang ditetapkan OJK. Misalkan 500 atau 600% gitu ya. Nah, N gitu yang netral gitu. Kalau di websitenya perusahaan tersebut udah pasti segitu yang disebutkan gitu. Tapi kita gak ada salahnya untuk mengecek websitenya CNN misalkan, atau website lain tentang finansial asuransi yang suka ada tuh 10 asuransi terbaik atau 20 asuransi terbaik. Nah, apakah perusahaan asuransi yang kalian itu mau join itu ada di dalam peringkat 1 sampai 20 itu penting loh sebelum teman-teman terjun atau menjual asuransi tersebut gitu. Itu sih tips dari aku. Kemudian teman-teman juga harus mencari informasi terkait dana yang masuk itu dikemanakan, investasinya, kemudian kalau dimasukkan ke reksadana pasar uang, kalau misalkan dimasukkan ke reksadana korporat, itu teman-teman harus tahu sedetail mungkin dikelola di mana, dan apakah sistemnya ini adalah sistem yang bisa nasabahnya itu memilih gitu kan. Kalau misalkan biasanya ada formulir kan ya, formulir yang apakah nasabah ini tipe yang high risk, atau maksudnya yang bisa menerima risiko gitu,
atau misalkan dia termasuk nasabah yang low return, yang nggak apa-apa deh, kayak sukanya ke deposito yang kayak gitu, yang penting kecil tapi uangnya tidak hilang gitu secara umumnya gitu ya, secara umumnya tuh kayak gitu. Jadi itu juga harus dipastikan teman-teman tahu perusahaan ini tuh dimasukkan dananya kemana aja gitu, karena kalau di lapangan kita yang menjual pasti nasabah akan mencari kita gitu gitu. Jadi itu kalau teman-teman bisnis di bank insurance itu harus benar-benar hati-hati, atau harus teman-teman itu pintar gitu, pintar banget malah gitu. Makanya nggak salah sih kalau misalkan orang yang sukses di dunia bisnis asuransi atau bisnis bank insurance memang uh, fasilitasnya atau gajinya itu luar biasa gitu, karena di bisnis ini memang menjanjikan gitu. Tapi kalau tidak hanya menjanjikan, kalau saran aku tuh teman-teman juga harus menjadi marketing yang baik, yang marketing asuransi yang baik, yang bisa memberikan solusi yang tepat untuk nasabah. Kemudian teman-teman berada di perusahaan asuransi yang tepat. Kemudian teman-teman harus selalu mengkosongkan gelas supaya teman-teman itu pintar dan bisa masuk ke semua kalangan, karena mengedukasi asuransi itu ke setiap orang itu berbeda-beda dan cara pola pikirnya berbeda, dan teman-teman harus punya skill yang mumpuni untuk bisa masuk ke semua kalangan supaya kalau bahasanya doktrin atau edukasi asuransinya itu masuk gitu. Nah itu teman-teman itu jam terbang ya, pengalaman jam terbang gitu. Itu bisa didapatkan ketika kalian udah terjun, nanti akan masuk ke lingkungan asuransi, nanti akan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Nah itu kalian harus selalu mengkosongkan gelas supaya teman-teman selalu bisa menyerap ilmu-ilmu dari senior kalian. Yang tidak kalah penting, tantangan yang jadi tantangan terberat untuk di bank insurance adalah staff banknya atau orang-orang banknya itu support atau enggak. Karena kita mau tidak mau menjadi salah satu bagian dari bank tersebut, yang kita ada di bawah naungan bank tersebut, kita harus kerjasama dengan staff banknya, dengan kepala cabangnya, dengan manajer-manajernya, dengan staf operasional atau staf pelayanan untuk menjual program-program dari asuransi yang kalian masuk, atau kalian harus menjual produk-produk asuransi bersama staf bank. Jadi kalau misalkan di satu bank tersebut tidak support kepada kalian, tentunya itu akan sangat mengganggu atau mengurangi untuk kalian untuk mencapai target gitu ya dengan cepat. Karena kan yang punya database kalau di bank insurance itu staff banknya yang pegang gitu. Jadi kalau kalian hanya menjual sendiri, itu kalian seperti agent aja di agensi, karena kalau konsepnya kalau di bank insurance ya harus berbarengan dengan staff banknya, dan staff banknya punya database kayak gitu. Jadi pastikan kalian juga harus riset, harus cari info apakah perusahaan yang kalian masuk itu apakah banknya support atau tidak. Karena video kali ini apabila kalian mau ada yang ditanyain silahkan komentar. Aku akan senang sekali untuk bisa sharing pengalaman aku atau ilmu pengalaman aku gitu ya. Sekali lagi aku mohon maaf apabila ada kesalahan tentang yang aku sharingkan. Ini hanya sebatas pengetahuan aku, banyak yang lebih ekspor dari aku gitu ya. Nah, akhir kata aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, bye bye, see you in the next video.